wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai analisis sistem. Kita mulai dengan definisi analisis sistem. Definisi analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, tahap analisis ini dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Tahap ini merupakan tahap yang kritis dan sangat penting karena kesalahan dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Jadi, tahap analis ini adalah tahap setelah perencanaan sistem, tetapi sebelum tahap dalam desain sistem. Misalnya, Anda dihadapkan pada suatu sistem untuk menentukan seberapa jauh sistem tersebut telah mencapai sasarannya. Jika sistem mempunyai beberapa kelemahan, Anda harus dapat menemukannya. Tugas inilah yang disebut sebagai analisis sistem. Nah, tugas dalam menganalisis sistem itu adalah kita harus menentukan lingkup sistemnya, mengumpulkan faktanya, menganalisis faktanya, dan mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem. Fakta itu apa? Fakta itu merupakan bagian dari informasi yang menunjukkan realitas, situasi, dan relasi yang menjamin analisis dan pemodelan. Nah, langkah dalam analisis sistem itu ada 4. Kita harus mengidentify dulu, yaitu kita harus mengidentifikasi masalah. Kita harus understand, memahami kerja sistem yang ada yang akan kita buat. Kita menganalisis sistem. Yang keempat adalah kita report, membuat laporan hasil analisis. Pada pertemuan minggu ini kita hanya akan membahas sampai ke mengidentifikasi masalah. Untuk understand, analyze, dan reporting kita akan bahas minggu depan. Oke, dalam mengidentifikasi masalah, tugas yang harus dilakukan analis sistem adalah mengidentifikasi penyebab dari masalah, mengidentifikasi titik keputusan, dan mengidentifikasi personil-personil kuncinya. Nah, dalam mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi masalah ini merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran-sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh analis sistem adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, masalah-masalah yang sedang terjadi. Tugas-tugas yang harus dilakukan analis sistem adalah yang tadi saya bilang ya, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi titik keputusan, dan mengidentifikasi personel-personel kunci. Dalam mengidentifikasi penyebab masalah, tugas mengidentifikasi penyebab masalah dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subjek permasalahan yang telah diutarakan oleh manajemen atau yang telah ditemukan oleh analis sistem di tahap perencanaan sistem. Gitu. Jadi kita itu harus mengkaji ulang dulu gitu sumber permasalahan yang telah diutarakan oleh manajemen atau yang udah ditemuin sama analis sistem di tahap perencanaannya. Dalam analis sistem ini harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang aplikasi yang sedang dianalisisnya. Untuk aplikasi bisnis, analis sistem perlu mempunyai pengetahuan tentang sistem bisnis yang diterapkan di organisasi sehingga dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah ini. Yang kedua adalah mengidentifikasi titik keputusan. Titik keputusan menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. Jadi, setelah penyebab terjadinya masalah itu dapat diidentifikasi, selanjutnya juga harus mengidentifikasi titik keputusan penyebab masalah tersebut. Analis sistem bila telah dapat mengidentifikasi terlebih dahulu titik keputusan penyebab masalah, maka dapat memulai penelitiannya di titik keputusan tersebut. Jadi, nggak menyebar gitu kita menelitinya gitu. Jadi di titik keputusan aja kita cukup menelitinya. Sehingga dasar identifikasi titik keputusan ini dapat digunakan dokumen paperwork atau form flowchart bila dokumentasi ini dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah kita harus mengidentifikasi personel-personel kunci.
Jadi, setelah titik keputusan penyebab masalah dapat diidentifikasi beserta lokasi terjadinya masalah tersebut, maka selanjutnya yang perlu diidentifikasi adalah personil kunci baik yang langsung maupun yang tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Identifikasi personil kunci ini dapat digunakan identifikasi personil kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagian alir dokumen perusahaan serta dokumen deskripsi kerja atau job description. Jadi, mengidentifikasi personil kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada flowchart perusahaan serta job description dari tiap-tiap bagian di flowchart itu. Sekian untuk pertemuan yang kedua. Nanti untuk yang understand, analyze, sama reporting akan kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.